kami Sibolang Tanjung Rangas, Kecamatan Bangae, Majene, Sulawesi Barat. Teman, kalian pasti sudah tahu kuda dong. Kuda terkenal sebagai hewan tunggangan hingga alat bantu transportasi. Tapi kuda di tempatku unik nih. Kuda menari adalah kuda yang benar-benar bisa menari loh. Di daerahku, kuda menari disebut sayang patukdu. Sebuah atraksi budaya di Tanah Mandar, Sulawesi Barat. Sebelum pertunjukan dimulai, kuda harus dilatih terlebih dahulu supaya makin keren. Hehehe. Teman, kuda ini kami latih untuk perayaan sayang patukdu di acara Maulid Nabi nanti. Mau tahu seperti apa keseruannya? Ngebolang yuk! Suku Mandar memiliki beragam tradisi dan budaya. Salah satunya ini nih, perahu tradisional kami namanya perahu sandek. Perahu sandek adalah perahu layar yang digunakan nelayan saat melaut. Alat transportasi ini bentuknya khas, runcing, dan ramping. Perahu sandek itu kecil-kecil cabai rawit teman. Alias biarpun perahunya kecil, tapi kemampuan melajunya wush. Hehehe. Maksudnya sandek mampu melaju dengan cepat. Selain itu, meski hanya mengandalkan tenaga angin untuk bergerak, perahu sandek unggul dalam mengarungi lautan luas, bahkan ke pulau yang jauh sekalipun. Hebat kan? Teman, kami akan ikut paman melaut mencari taripang atau hewan laut taripang. Akhirnya kami sampai di tempat yang biasa pamanku mencari taripang. Yur! Ayo kawan, kita mandi-mandi. Maksudnya cari taripangnya sampai dapat. Wah, belum juga berkeringat, kami sudah dapat 1 ekor taripang nih. Ya iyalah, di laut mana bisa berkeringat. Taripang bisa mudah ditemukan di perairan ini. Airnya jernih, sehingga memudahkan kami mencarinya. Jenis timun laut ini juga banyak tersebar di perairan laut yang bersih dengan terumbu karang yang sehat. Mencari taripang dilakukan saat kondisi musim angin dan cuaca sedang bersahabat. Arus laut juga menjadi salah satu faktor utamanya. Semakin kencang arusnya, tenaga yang dikeluarkan semakin besar. Seperti kali ini, arus laut membuat kami cepat ngos-ngosan. Seperti habis lari maraton, teman. Mak di mana Bulana? Mana sambar sirip Ya, mak di minta itu. Oh, mak di mia. Iya. Mama tawa. Iya. Nggak boleh. Mengumpulkan taripang sebaiknya secukupnya saja ya. Karena kalau mengambilnya berlebihan, khawatir akan merusak kelestarian hewan berkulit duri ini. Teman, seharian di laut, perut kami jadi lapar banget. Makan yang segar-segar pasti enak. Wah, kami melihat ada pohon sopeng tuh. Dalam bahasa daerah kami, sopeng artinya pohon jamblang. Yuk kita cek, sedang berbuah nggak ya? Bulan! Oh, dia sopeng oh! Tuhan dia! Asyik! Rezeki kami memang nggak kemana. Pohon sopeng ini sedang berbuah lebat. Kita panjat yuk. Aku dan Alif yang akan memanjatnya. Hati-hati Lif, jangan injak batang yang kecil. Soalnya rapuh. Putra dan Reza, kalian tunggu di bawah saja. Nanti aku ambilkan buahnya. Pohon sopeng tumbuh di dataran rendah.
Indonesia karena jarang ada orang yang membudidayakannya. Buah sopeng rasanya seger banget. Manis, tapi ada sedikit cepat-cepatnya. Tapi buah yang belum matang rasanya asem. Kawan, yuk lekas turun. Waktunya kita olah taripang dengan buah sopeng ini. Di Pantai Pesulowang, kami akan memasak lawar sawala. Taripang yang sudah bersih direbus sampai benar-benar empuk. Reza, kamu bagian yang memarut kelapa ya. Putra mengiris bumbunya. Sedangkan aku yang mengupas buah jamblangnya. Karena yang akan diambil bagian dagingnya saja. Sudah, jangan rebutan. Buah sopeng memang bikin nagih. Siapapun yang mengonsumsi buah ini pasti susah untuk berhenti ngunyah. Nyam nyam nyam. Bola mangong taripang bola nih. Iya. Bola. Anu Reza, urami itu bukan jorok. Urami. Yuk, kita lanjut masak lagi. Setelah direbus, taripang diangkat, lalu iris tipis-tipis. Sementara itu, kelapa parut langsung dicampur dengan buah jamblang. Tuh lihat, kelapa parutnya berubah warna menjadi ungu. Setelah itu, kelapa parut dicampur dengan taripang dan semua bumbu yang sudah diiris tadi. Unik kan makanan tradisional kami ini? Benar teman, semua bahan tidak perlu dimasak lagi. Kalau dilihat-lihat sih, sekilas mirip urap yang ada di Jawa ya. Penasaran sama rasanya enggak? Pulang ah. Iya, sabar belum mandi. Tada! Lawar sawala ala Sibolang sudah siap. Mari makan. Kami juga membawa bekal buras dari rumah supaya santap siang kami makin kenyang. Ayo kita makan. Rasa lawar sawalah ini unik loh teman. Tekstur taripang mirip dengan kikil. Kenyal-kenyal gimana gitu. Rasa bumbunya juga gurih dan gak ada bau amis sama sekali. Wah, ini sih lawar sawalah paling enak yang pernah aku makan. Kawan, tambah lagi makannya. Oh iya, hampir lupa. Aku kan ada janji mau main balap sandek di pantai. Ayo cepat, habiskan makanannya. Teman, di Pantai Urung ini kami akan melakukan balapan perahu sandek. Bukan perahu besar yang dipertandingkan, tapi perahu versi mininya. Selain kami berempat, 6 kawan kami yang lain juga mau ikutan balapan perahu. Dari pinggir pantai, kami harus berjalan ke arah laut dulu menuju ke titik startnya. Aturan mainnya, perahu siapa yang sampai bibir pantai pertama kali, dialah pemenangnya. Sudah siap semua? Bulan. Suruh masuk. Ayo, tetap mencari juara ya. 1, 2, 3. Hore! Perahu kami mulai bergerak. Angin membantu perahu melaju ke arah pantai. Tapi arahnya nggak karuan tuh.
ada yang belok ke kanan, ada juga yang ke kiri. Ayo, maju terus. Perahuku harus menang. Teman, bermain perahu sandek mini adalah cara kami melestarikan budaya maritim dan menjaga permainan tradisional sejak zaman nenek moyang. Pokoknya nggak kalah seru deh dengan permainan lainnya. Sama seperti perahu sandek besar yang terbuat dari kayu, perahu sandek kecil ini menggunakan layar berbahan plastik. Terdapat juga sebilah kayu sebagai penyeimbang perahunya. Ya, perahuku kalah. Ayo kita tanding lagi. Aku yakin perahuku kali ini melesat paling cepat. Persaingan semakin ketat, teman. Sandek milik Putra ingin menyusul sandekku. Tapi perahuku tidak boleh kalah. Dan hore! Perahu sandekku juara. Teman, kita sudahi dulu ya main perahu sandeknya. Karena aku akan membantu ibuku mengambil undo. Membantu ibu sudah menjadi kewajiban kami. Lagi pula, kebun undo tidak jauh kok dari pantai. Undo adalah sebutan kami untuk gadung. Jenis umbi-umbian sebagai bahan pangan alternatif kami di saat kemarau panjang. Soalnya pada saat musim panas, banyak sawah yang gagal panen. Undo tumbuh subur di dataran rendah hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Meski pertumbuhannya akan optimal pada tanah dengan pengairan yang baik, namun tanaman ini juga tumbuh subur di tempatku. Itu sebabnya masyarakat di sini banyak yang membudidayakan undo. Perawatannya juga mudah, teman. Kawan, kita ambil undo yang besar ya. Ciri-cirinya batangnya tebal berwarna hijau. Itu artinya umbi di dalamnya siap dipanen. Kita pun gak perlu menunggu sampai batangnya coklat. Yang penting usia tanamnya sudah 12 bulan. Tapi hati-hati ya saat menggunakannya. Jangan sampai logam panjang ini merusak umbinya atau terkena kaki kalian. Balik, masak ayam aja. Wow. Sendiri. Masak kayu. Masak kayu nih. Tori. Tubuh ibuku sangat kuat, teman. Ia sudah terbiasa membawa berkilo-kilogram hasil panen dengan menggunakan baka atau bakul bambu ini. Beberapa buah undo akan kami bawa untuk dijadikan jepa. Bebe, pandang mimi enggak apa. Berbeda dengan umbi-umbi lainnya seperti singkong, ubi jalar atau talas, di dalam undo punya kandungan zat beracun alkaloid dioskorin yang bisa menyebabkan pusing jika dimakan. Tapi jika pengolahannya tepat, undo aman dikonsumsi. Untuk menetralisir racun di dalamnya, pastikan kulit luar dikupas terlebih dahulu, lalu iris tipis bagian dagingnya. Selanjutnya, undo direndam dengan air garam sambil diremas sampai teksturnya lembut. Ibu sudah terbiasa mengolah undo. Ibuku bilang proses menghilangkan racunnya masih panjang dan lama. Sabar. Alip, paano na na palilyang ilo ng ano? Kalok mo oh. Iya, Pak. Setelah itu, undo harus ditimbun di dalam tanah. Caranya, beri alas daun pisang pada lubang tanah terlebih dahulu. Masukkan undonya, lalu tutup kembali dengan daun yang sama. Setelah tertutup rapi, timbun dengan tanah hingga menutupi semua permukaan daun. Dipendamnya makan waktu 2 hari saja. Sabarnya ditambah lagi ya kawan. Kali ini
ini ibu punya undo yang siap untuk diolah. Sebelumnya, yuk kita gali tanahnya dulu. Setelah dipendam di dalam tanah, tekstur undo berubah menjadi lebih lunak. Lagi-lagi, undo ini belum bisa langsung disantap ya, tapi harus dibersihkan lagi. Caranya dengan direndam di air mengalir selama 3 jam. Wah, benar-benar proses yang panjang. Proses ini perlu dilakukan agar undo bisa dinikmati dengan aman. Kami akan membuat jepa, makanan tradisional khas Mandar. Biasanya sih, panganan ini terbuat dari singkong. Tapi kali ini kami memakai undo ini sebagai bahannya. Ibuku bilang membuat jepa mudah. Ayo kita coba belajar membuatnya sambil mengenalkan kepada teman-teman di rumah tentang makanan khas kami. Undo yang sudah lunak diperas sampai kadar airnya berkurang. Kemudian dicampur dengan kelapa parut dan garam. Adonan juga kami beri pewarna makanan supaya terlihat makin menarik. Kami menggunakan 3 tungku yang di atasnya diberi tembikar tanah liat atau panjepangan. Sebelum digunakan, alat panggang ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Teman, membuat jepa membutuhkan keterampilan dalam menuang bahan. Kalau begitu, kami serahkan proses memasaknya kepada ibu dan bibiku supaya set-set. Karena jika terlalu lama memanggangnya, permukaan jepa akan gosong. Mematangkannya cukup hingga berwarna coklat keemasan saja. Pizza kami sudah matang. Karena bentuknya bulat dan pipih, mirip makanan khas orang Italia. Jepa cocok juga disebut pizza khas Mandar. Baba mira indah ayo tapi daro lo mande ya. Gak usah tunggu sampai dingin. Jepa paling nikmat disantap saat hangat. Makanan ini biasa disantap dengan bau peapi dianjurui. Bau artinya ikan, peapi dianjurui artinya dimasak dengan campuran kelapa. Teman, jepa rasanya gurih. Tekstur garingnya juga terasa di mulut. Makan dengan bau peapi, rasanya jadi makin gurih dan pedas. Siapa yang gak suka makanan gurih? Hehehe. Lezat deh pokoknya. Ya, maka Pak Bandel lah. Oh, Riana. Jepa biasa disajikan sebagai makanan sehari-hari. Makanan ini juga menjadi logistik utama nelayan saat melaut karena lebih praktis untuk dibawa sebagai pengganjal perut. Teman, jepa dikonsumsi sebagai penambah energi karena memiliki kandungan karbohidrat yang jumlahnya hampir serupa dengan nasi. Jadi, kita nggak mau bergantung dengan beras. Pilihan makanan berkarbohidrat juga jadi lebih bervariasi kan? Teman, padang savana ini menjadi tempat bermain kami sehari-hari. Membawa kuda jalan-jalan adalah salah satu cara kami supaya tidak bosan. Selain diberi pakan setiap hari, kami memperlakukan kuda secara istimewa. Salah satunya adalah dengan memberi mereka ramuan khusus. Bahannya mudah saja kok. Ada telur bebek, madu, gula merah, dan jahe. Potong dan memarkan beberapa ruas jahe. Lalu, masukkan ke dalam bambu. Lumatkan kembali jahe, lalu beri gula merah. Tumbuk sebentar, kemudian masukkan telur bebek. Putra, ini wai Putra. Tambahkan sedikit air.
Aduk-aduk hingga semua tercampur. Terakhir, beri sedikit madu. Ramuan ini langsung kami berikan untuk kuda supaya mereka tetap sehat tentunya. Selain itu, karena acara saya yang patudu semakin dekat, kami harus memberikan gizi tambahan supaya kudaku tetap fit saat di acara nanti. Ayo, kita lanjut jalan-jalan lagi. Saat ini air laut sedang surut, teman. Kita cari karumbane yuk. Karumbane adalah sejenis siput laut kecil yang muncul di atas pasir pantai saat laut surut. Kami menggunakan dari untuk menangkap karumbane. Dari terbuat dari 3 bilah bambu panjang dengan jaring di bagian dasarnya. Saat dari didorong, jaring akan menyerok benda di permukaan pantai. Pada saat itu, pasir halus akan lolos keluar lubang jaring, sedangkan karumbane akan terkumpul di bagian atasnya. Stop. Jangan arah mungkin gini bersih dulu. Dalam sekali serok, hasilnya lumayan, teman. Ada sekitar puluhan karumbane kami tangkap. Mantap! Putra dan Alif mencoba mencari karumbane tanpa alat. Kebayang sih bagaimana sulitnya. Soalnya warna karumbane hampir mirip dengan pasir pantai. Putra, Alif, pasang mata yang jeli ya, supaya dapatnya banyak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kami berhasil mengumpulkan banyak sekali karumbane. Asyik! Mumpung masih segar, karumbane ini akan langsung kami olah. Kami akan membuatnya menjadi olahan karumbane nisang mie. Pemain betina. Tanam mau urusan bumbu biar mah. Haluskan bawang merah, bawang putih dan tomat. Lalu rebus karumbanenya. Ada yang unik, teman, dalam proses perebusannya. Warga di sini terbiasa merebus karumbane dengan air laut terlebih dahulu, supaya bagian dalam siput mudah terlepas dari cangkang saat menyantapnya. Kami juga menggunakan buah kelor dan mangga muda sebagai campuran buah dan sayurannya. Bolan, resmi bolan. Resmi. Hati-hati Putra. Ya. Tumis bumbu sampai harum. Lalu masukkan air tawar secukupnya. Kemudian masukkan potongan buah kelor dan mangga, juga karumbane. Tambahkan sedikit garam sebagai perasanya. Terakhir, beri jeruk nipis, lalu diamkan hingga matang. Pulang sama Sari, yai. Sarina. Betul, teman, aroma masakan ini bikin perut kami makin keroncongan. Saatnya santap siang. Kami menyantap karumbane nisang mie dengan jepa-jepa. Teman, pernah makan tutut kan? Nah, tekstur daging karumbane itu hampir mirip, kenyal dan mudah dikunyah. Saat di mulut, karumbane bercampur dengan bumbu kuah bercita rasa pedas dan segar dari mangga dan jeruk nipisnya. Teman di rumah, kebayangkan bagaimana rasanya? Kalau masih belum terbayang, sini main ke desaku. This is ya narunggu mata ai. Manya apa? Ya
Ya tong tari perkur banget sama anu karena berbani dah kapana. Maya mana? Ayo maya mana? Meski dimasak hanya dengan garam, karumbani juga tetap enak loh. Ayo, habiskan makanannya. Nah, medi ni putri. Lama betul, medi dia. Yoi, yoi. Arsa, medi ni. Lalau. Oh, dah tario. Teman, kita taruh kelapa-kelapanya di dalam gerobak sorong ini ya. Untung ada alat bantu ini. Karena kalau membawanya tanpa bantuan alat, lumayan juga pegangnya. Karena satu butir kelapa beratnya sekitar 1,5 kilogram. Madi. Ya, enggak boleh. Kelapa-kelapa tua ini akan dibuat menjadi minyak kelapa. Apa? Nenek Pak. Oh ya, anda minit nggak promotor lo, boy Maya? Bahan yang dibutuhkan bagian dagingnya saja. Jadi, paman akan mengupas kulit dan serabutnya terlebih dahulu. Dia akan membuat minyak kelapa ala tradisional. Prosesnya jelas beda dengan cara yang diolah secara pabrikan. Setelah daging kelapa dicukil, kelapa lanjut diparut secara manual. Semangat ya ibu-ibu! Setelah itu, hasil parutan kelapa ini dicampur dengan daun pisang tua parut. Bibi bilang cara ini dilakukan supaya hasil minyak kelapa berwarna kuning keemasan. Selanjutnya, kelapa parut diberi air sedikit demi sedikit sambil diremas perlahan. Belan. Merah ronda nae. Bantu ada lo dia make karu nih. Doni salamu. Kawan, bantu Bibi memeras kelapa yuk. Pasti seru. Tapi ingat ya, ini bukan taman bermain. Untuk mendapatkan santan, kami memakai alat peras tradisional ini. Namanya pangepeang. Alat ini memudahkan kita mendapatkan santan yang maksimal. Setelah terkumpul, santan lalu dimasak di dalam penggorengan besar. Santan harus diaduk terus sampai muncul minyak di bagian permukaan. Proses ini membutuhkan waktu hingga berjam-jam. Aduh apa nih? Ya, garwi. Di penggorengan lainnya, Bibi sudah mengolah minyak kelapa sejak pagi. Kami bantu memasukkan minyaknya ke dalam jerigen. Teman, minyak kelapa ini bisa menjadi alternatif pengganti minyak goreng sawit. Bahkan aromanya jauh lebih harum dan lebih menyehatkan. Bibi menyuruh kami membawa minyak kelapa ini ke dapur untuk acara sayang patudu nanti. Oke Bi, segera kami antarkan. Teman, jangan heran kalau melihat dapur seramai ini. Ibu-ibu di sini sedang masak besar untuk acara Maulid Nabi. Tidak hanya hari besar keagamaan, warga juga secara sukarela turun ke dapur menjelang hari istimewa lainnya. Oh iya, nak mendini. Kali ini, para ibu akan memasak beberapa hidangan, diantaranya buras, bau peapi, gogos, dan makanan khas Mandar lainnya. Minyak kelapa ini akan digunakan sebagai minyak gorengnya. Jadi lapar duluan.
Setelah semua makanan siap, aku dan kawan-kawan membantu ibu untuk membawa semua hidangan ini ke masjid. Inilah puncak acara tradisi Maulid Nabi di desa kami. Betul teman, meski 12 Rabiul Awal sudah lewat, namun di sini perayaannya biasa dilakukan kapan saja. Selagi masih bulan yang sama pada kalender Islam. Rangkaian Maulid Nabi berlanjut ke acara berburu telur yang disusun pada pohon pisang. Acara dilanjutkan dengan makan bersama. Kami senang sekali bisa mengenal dan mengikuti tradisi dan budaya nenek moyang kami. Mau lihat kuda menari? Ini dia. Kami menyebut tradisi ini Sayang Patudu. Saat rebana berbunyi, kuda akan menghentakkan kaki, menganggukkan kepala, dan sesekali mengangkat setengah badannya sesuai alunan musik. Keren kan? Kuda juga dihias dengan aksesoris di seluruh badannya. Begitu pula dengan penunggangnya. Kami semua menggunakan pakaian adat. Meriah deh pokoknya. Sekarang Sayang Patudu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2013. Itu artinya tradisi ini adalah milik orang Indonesia dan kita harus bangga memilikinya dan terus melestarikannya. Oh iya teman, kami Sibolang Tanjung Rangas mengucapkan Selamat Hari Anak Universal. Semoga senyum dan kegembiraan kami bisa memberikan harapan dan kebahagiaan untuk masa depan dunia. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.